Welcome to official channel SMA Negeri 2, Sungai Pena. Jangan lupa klik tombol subscribe, cekrek, serta bunyikan belnya. Teng neng. Yang dihormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sudirno beserta rombongan, dan seterusnya kepada anak kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Sudirno yang berbahagia. Pertama-tama kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur dari kesehatan dan kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau baik di dunia maupun di yaumul masa nantinya. Dan selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran yang telah berkenan untuk datang ke SMA Negeri 2 Sungai Peno, juga kepada Bapak Kadis Pendidikan, sehingga kami merasa sangat terhormat dan diberi kehormatan pada Bapak Kajati untuk menjadi tempat pelaksanaan program jaksa masuk sekolah. Ini mungkin merupakan yang pertama untuk sekolah di Kota Sungai Peno mungkin pada ya. Dan kemudian kami juga menyampaikan ucapan maaf kepada Bapak Kajati karena acara ini cukup mendadak ya. Mungkin ada kekurangan, kekhilafan. Sebenarnya rencana ini akan kami lakukan di tingkat 2 di atas, tapi ternyata setelah kami cek kemarin jaringan wifi-nya agak kurang bagus, sehingga kita pindahkan ke sini. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kami selaku kepala sekolah mengharapkan kepada Bapak dari Kajati Jajaran untuk memberikan tuntunan, wawasan dan pemahaman kepada anak didik kami ini, siswa-siswi, tentang hukum, aturan di dalam kehidupan sehari daripada siswa-siswi kita ini. Karena generasi muda atau pelajar itu merupakan aset yang terbaik dari bangsa dan negara kita ini. Bagaimana bangsa dan negara kita ke depan itu ditentukan oleh bagaimana kualitas, bagaimana kemampuan dari generasi muda atau siswa-siswi kita. Dan kepada anak-anak kami semua, kami berharap pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui hukum. Kita harus kenali hukum, pahami hukum, tapi jangan sampai kita kena hukuman, gitu ya. Kenali hukum, pahami hukum, jangan kena hukuman. Apalagi dalam pergaulan sehari anak-anak kita di zaman yang serba modern ini, zaman yang serba canggih, kita sering mendengar ada narkoba, tawuran, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Nah, di sini mungkin akan disampaikan oleh Pak Yati nanti apa aspek-aspek hukum yang harus kita ikuti dan apa risiko yang akan kita hadapi kalau kita melanggar hukum. Dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, juga bagi kami pihak sekolah Pak Kajati,
Kami dari pihak sekolah pun kadang-kadang juga sering bersilaturahmi dengan pihak Kejati, dengan Pak Romi dulu kita ada silaturahmi, dengan Kasidatung juga kita sering bertukar pikiran, pendapat tentang pandangan hukum di dalam pengelolaan sekolah. Dan selanjutnya kepada Pak Kejati beserta jajaran, mungkin sebagai rebut dari kegiatan pada hari ini untuk anak-anak kami Pak Kejati, kalau bisa ada sejenis piagam atau sertifikat untuk anak-anak kami ini agar bisa dipergunakan kalau seandainya mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ke SNMPTN, itu biasanya piagam dan sertifikat itu ada nilai tambahnya untuk kelulusan. Apalagi kalau anak-anak kami ini ada yang berminat masuk ke Fakultas Hukum, mungkin akan sangat bermanfaat piagam atau sertifikat. Karena itu kami berharap kepada pihak Kejari atau Kejati untuk dapat memberikan piagam atau sertifikat kepada anak-anak kami yang telah mengikuti acara program Jaksa Masuk Sekolah ini. Cuma itu bisa kami sampaikan Pak Kejati karena mengingat waktu, karena ini merupakan kunjungan Pak Kejati ke Kota Sungai Penuh. Tentu banyak lagi acara-acara lain yang harus Bapak ikuti. Maka kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan. Pada pagi ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang alhamdulillah pada hari ini bertempat di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, ya, suatu kehormatan bagi kita bisa dikunjungi oleh Pak Kejati Jambi, dan ini suatu kehormatan yang luar biasa, langka sekali anak-anak ya bisa dikunjungi oleh Pak Kejati. Yang selanjutnya, salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Bapak Ibu sekalian dan para siswa-siswi SMA Negeri 2 Sungai Penuh, bahwa pada hari ini kita kedatangan Bapak Kejati yang atensi beliau luar biasa, sengaja kemari untuk memberi pembelajaran kepada adik-adik kita ya, siswa-siswi khususnya SMA Negeri 2 dalam rangka pencerahan. Hal ini untuk mencegah kejahatan dunia anak muda. Itulah kita berterima kasih sekali atas kesempatan Bapak Kejati dan para asisten dan rombongan telah bersedia pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, kita kenalkan bahwa Jaksa Masuk Sekolah yaitu JMS adalah program tahunan yang diterapkan di Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sejak tahun 2015 ya, dengan keputusan Jaksa Agung nomor 184 tahun 2015. Untuk itu saling berkesinambungan sampai hari ini kita melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah ini, dan sudah beberapa sekolah kita laksanakan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Bapak. Dan kebetulan hari ini diikuti oleh sekitar 1.000 orang ya Pak, 1.000 siswa, tapi yang mengikuti tatap muka langsung yaitu sekitar 15 orang, dan seluruhnya mengikuti secara virtual. Ini suatu kebanggaan bagi kita bahwa dunia anak-anak adalah dunia yang cemerlang dan menyongsong masa depan, sehingga pagi ini kita sama-sama dengarkan
pencerahan dari Bapak Kajati, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, nanti untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yaitu yang melibatkan anak-anak muda, ya. Tapi yang jelas bukan sekolah ini. Ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pencabulan, penganiayaan. Itulah kita dari Kejaksaan beratensi untuk memberikan saling mengingatkan, memberi pelajaran kepada siswa-siswi supaya tidak terjadi lagi keterlibatan anak-anak yang sebagaimana sudah masuk di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian lebih kurang dari saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Selanjutnya, sambutan dari PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi sekaligus penyampaian materi pada kegiatan jaksa masuk sekolah dengan judul Pencegahan Kejahatan pada Anak Muda kepada Bapak Dr. Hermon Davis, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak para asisten, Pak Kajari, Pak Kadis Pendidikan, Pak Kepala Sekolah, hadirin semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak saya, generasi penerus bangsa ini, baik yang ada di kelas ini maupun yang mengikuti melalui virtual atau Zoom meeting. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa meridhoi kita semua dalam rangka untuk menjalani hidup, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat hidup yang berlimpah dari Allah SWT. Kemudian puji, kemudian selawat terima salam, mari sama-sama kita panjatkan kejujuran kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sahabat beliau mengambil kita di hari akhir nanti. Amin. Ya Allah. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kadis Pendidikan Provinsi Jambi yang telah berkenan memfasilitasi acara ini, berikut dengan Pak Kajari dan Pak Kepala Sekolah, sehingga kami dapat mengulang kenangan lama kami untuk kembali duduk di bangku SMA. Ini luar biasa judul yang diberikan oleh Pak Asbidum. Memang sengaja saya bawa beliau karena Bapak inilah nanti pengendali setiap penuntutan perkara tidak pidana umum, baik terhadap anak maupun orang tua yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi. Oleh karena itu berbahagialah kita dalam kesempatan ini. Nanti saya mengharapkan adanya saling sharing antara anak-anak saya dengan kami nantinya, termasuk juga dalam kesempatan virtual yang insya Allah kami berusaha untuk mencari jalan keluarnya, karena kami yakin dan percaya bahwa kami harus menjaga kalian semua. Kalianlah aset bangsa ini
adalah penerus dari kami nantinya dalam rangka untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Baik, saya sedikit mengambil judul dari, mungkin di slide ada di awal itu, pencegahan kejahatan dunia anak. Tapi yang menarik saya sampaikan di sini, saya juga tergelitik ada tentang cerita cinta dan cinta. Kemudian dari filosofnya itu, saya juga mencoba untuk membangkitkan motivasi daripada anak-anak saya semua, bahwa saya bisa ada di tempat ini, bisa berkunjung ke sini, bisa duduk di dalam pemerintahan juga adalah berkat jasa daripada sekolah, jasa daripada guru-guru saya, jasa daripada perangkat-perangkat yang ada di sekolah ini, termasuk juga bagian kebersihan, juga jasa dari lingkungan yang ada di sekolah ini, selain dari jasa orang tua kita yang terdekat dengan kita. Jadi betul bahwa di dalam judul ini ada tentang cerita. Sampai hari ini tidak satu pun cerita itu yang selalu terkenang di saya itu adalah cerita tentang duduk di bangku SMP. Sedikit yang ada duduk di bangku SD, dan juga sedikit cerita tentang duduk di bangku kuliah, apalagi di strata 2 dan strata 3 sangat sedikit sekali. Yang banyak itu adalah cerita-cerita tentang duduk di masa-masa SMA. Ini adalah masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang menjadi titik tolak kita bahwa kita akan kemana. Masa-masa di mana kita mulai gamang terhadap masa depan yang akan kita raih. Masa-masa di persimpangan jalan, jurusan apa yang akan kita pilih, atau fakultas dan universitas mana yang akan kita ambil nantinya. Inilah butuhnya anak-anak saya semua saling curhat, kalau bahasa sekarang, menyampaikan isi hatinya kepada orang tua, keluarga, guru. Apalagi mungkin di sekolah ini ada guru BP ya. Kalau saya dulu ada, barangkali masih ada Pak ya, guru BP. Itu kami akan tetap berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik buat anak-anak kami semua. Apalagi cerita yang lebih hebat, yaitu cerita tentang cinta monyet. Nah, saya juga peroleh waktu itu di bangku SMA, dan itu sampai hari ini masih. Jadi saya sampaikan dalam kesempatan ini kenapa? Jadi saya, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, saya sejogjanya ke sini ini memang tujuan awalnya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan motivasi teman-teman saya di Kejaksaan Negeri untuk memperoleh pendidikan wilayah bebas korupsi. Tapi dalam kesempatan ini juga kami curhat dengan Pak Kajari, bagaimana kalau kan Seman 2 adik-adik yang di sekolah maupun di rumah nanti teriaknya hebat, ya bisa ya. Kalau saya sebutkan nanti Kajari Rinci Sungai Kuno hebat, ya. Kalau saya sebutkan Kejati Jambi lebih hebat, bisa ya. Coba ulangi. Seman 2 hebat. Kejati Sungai Kuno hebat.
Kita di samping. Oke, sekali lagi. Semangat. Semangat ya. Semangat dua. Bicara isi yang penuh. Bicara di samping. Nomor dulu. Ya, silakan dulu. Baru berarti orang baru. Coba silakan. Nama. Jaksa dalam menjawab kebiasaan yang telah memberikan putusan terhadap orang lain melanggar hukuman. Gimana intinya? Jaksa dalam menjawab keputusan. Ya, jaksa itu pejabat fungsional tertentu, benar, selaku penuntut umum benar, selaku eksekutif juga benar. Nah, tapi intinya ya kalau secara umum nanti ya tahu jaksa itu memang terkait dengan penegakan hukum ya. Yang paling sering itu misalnya penuntutan. Kalau misalnya ada tahu itu ada maling, ada pembunuh itu ditangkap polisi. Nah, setelah ditangkap polisi itu penjara ini nanti setelah diberkas itu nanti berkasnya dikasih ke jaksa. Jaksa ini yang menyidangkan, menuntut, kemudian memasukkannya nanti ke lembaga pemasyarakatan. Kalau ada yang tahu orang lain misalnya jaksa itu pernah dengar ada koruptor, tahu nggak apa koruptor? Koruptor tahu nggak? Orang yang korupsi. Orang yang korupsi itu juga salah satu yang menangkapnya, yang mengadilinya itu ya termasuk Bapak jaksa. Nah, sehingga kita bikin adik-adik tahu cinta jaksa juga ya, membangkitkan semangat belajar supaya bisa nanti cita-citanya tercapai. Saya nggak tahu adik-adik ini punya cita-cita. Ada nggak cita-cita jadi jaksa? Ada. Ada ini ya. Nah, ini siapa namanya? Elsie. Ini saya panggil kakaknya. Kak, sini kak. Ini kakak ini dia saya tadi tanya Pak Kajarinya, ini penerimaan tahun 2018. Coba ceritakan dari SMP, SMA, kuliah, kemudian sampai bisa diterima di Kejaksaan. Sebagai calon jaksa bertugas di Kejaksaan di Solo. Kalau untuk wilayah itu TK, SD, SMP, SMA itu di Solo. Kabupaten Jangebong. Tahu nggak Solo di mana? Di Kabupaten Jangebong, Provinsi Bengkulu, Provinsi Tetangga. Selama sekolah memang saya lebih banyak aktifnya di kegiatan organisasi. SMP pernah saya jadi pengurus OSIS. Saya juga ikut paskibra. Sempat jadi kapten di basket juga. Pokoknya posturnya di atas rata-rata jumbo. Secara prestasi juga untuk akademiknya juga ya. Dulu juga ikut banyak kegiatan yang lagi di school, lebih kayak klub bahasa Jepang, English club. Sempat ikut mewakili sekolah di SMA juga debat bahasa Inggris di provinsi. Saya juga sempat jadi atlet Porda olahraga pemuda daerah di Provinsi Bengkulu, dapat medali perak dulu. Kuliah juga dilanjutkan, bahasanya saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya. Jurusannya sebenarnya hukum perdata bisnis Pak. Iya. Nggak apa, tetap ada perdata dan tata negara di Kejaksaan. Ini di terima kasih. Satu lagi yang terakhir, waktu kakak masuk di Kejaksaan itu bayar-bayaran nggak? Alhamdulillah nggak sama sekali. Nggak sama sekali saya nggak tahu informasi saya. Ada cuma ongkos bolak-balik ke Palembang karena terus saya tanya ke Palembang itu aja. Selebihnya nggak dipakai uang. Terima kasih Bapak. Dan mulai dulu Kak. Tadi kami sekalian, ini salah satu contoh bahwa kakak ini dia sudah diterima di Kejaksaan dan nanti mungkin beliau ini juga akan menjadi calon pimpinan di Kejaksaan. Dan untuk masuk di Kejaksaan itu sama sekali tidak ada tetapi sudah membutuhkan prestasi dan kemauan kegigihan dan usaha. Dan kita harapkan inilah yang kita harapkan dari adik-adik sekalian ke depannya nanti ya. Mungkin kita punya cita-cita banyak yang lain, nah tetapi
kita harus mempunyai tujuan yang tepat untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Sebagai contoh saya sampaikan misalnya adik-adik mungkin di sekolah formal, di sekolah SMA Negeri 2 ini misalnya adik-adik menimba ilmu, ya kita ingin mendapatkan ilmu setinggi-tingginya, itu sudah luar biasa. Nah tetapi jangan salah bahwa ilmu saja tidak cukup sebenarnya, tetapi harus dibarengi dengan akal dan hati nurani. Ya, ketika adik-adik mempunyai ilmu yang tinggi, nah tetapi dibarengi dengan ilmu agama, ya tidak memiliki hati, nah itu nanti malahan ilmu yang sudah dimanfaatkan itu, yang sudah tinggi itu nanti malah bisa digunakan untuk merusak sesuatu. Nah sehingga jangan salah, ya ini sebenarnya sudah benar ya, ada Indonesia ya agamais ya, pasti ada ibadah dari pakaian dan sebagainya ya. Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kira-kira menyampaikan ke kita itu kira-kira kenapa ingin jadi jaksa, kemudian dapat informasi dari mana ya, apakah memang sudah sering dilakukan sosialisasi mungkin dari Pak Kasinto, dari Pak Kadari, dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Putri. Jadi alasan saya menjadi jaksa adalah karena saya jaksa adalah sosok yang jujur, tegas, dan bisa orang yang membela benar. Jadi jaksa memberikan hormat kepada orang yang ini nanti setiap ada, oke. Ini saya tanya, nanti dijawab namanya. Kemudian di sekolah itu ranking berapa? Pernah juara berapa kali? Coba silakan. Sebenarnya di Indonesia saya bukan dokter, tapi intinya di Indonesia bisa membantu orang. Dari hotel bisnis terus jaksa ini membantu orang-orang yang baik dan benar. Terus untuk ranking dari waktu di kelas 10 itu ikutin yang kedua, pengalaman saya pribadi semangat di kelas 10. Terus ranking 7, kami di semester 2 olahraga dari keluar di 10 besar, lanjut ke kelas 11. Alhamdulillah sekarang jadi ketua teman yang di luar kampus. Oke, silakan. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Itu tadi sudah bersama-sama kita bicarakan menyampaikan materi dari Kabit Foundation Tinggi Jambi, Bapak Dr. dan asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Dr. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sambil kita jawab, boleh dinikmati snacknya, boleh jalan dulu. Jangan dilihat. Silakan sambil ya. Siap Bapak. Sambil disiapkan pertanyaannya, itu untuk teman-teman yang dari, kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan, seandainya memang ada pertanyaan dari kelas 2, boleh nanti disampaikan di sesi berikutnya kami siapa aja orang yang mau bertanya. Jadi boleh ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Kabit Foundation Tinggi Jambi dan Bapak Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, atau mungkin permasalahan lain
tentang terkait tentang narkoba. Ini narkotika dan mengenai bebas. Nah, Bapak dengan pengenalan tentang narkoba, apakah itu sudah cukup untuk memadai atau membatasi narkoba? Baik, itu saja, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ini kumpulkan juga atau langsung aja? Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ya, silakan. Sebutin namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Musyifa dari kelas 11 Nia 3. Ini bertanya sesuai dengan tema seminar di pagi hari ini mengenai pencemaran kesehatan dunia anak muda. Seperti yang kita ketahui, pelecehan dan pengancaman penyebaran foto atau video porno merupakan hal yang sangat banyak terjadi di masa sekarang. Tetapi sangat banyak perempuan dan para korban di luar sana yang tidak berani speak up kalau akan bicara. Karena kurangnya keberanian dan kurangnya informasi. Karena kurangnya informasi mereka ingin menyampaikan kasus mereka atau menyampaikan perkara mereka itu kepada siapa. Nah, bagaimana pendapat atau tanggapan dari bapak-bapak sekalian mengenai para korban yang tidak berani speak up atau akan bicara tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi yang pertama satu lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Busra dari kelas 11 Nia 5. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu mengenai narkotika. Seperti yang kita tahu, rokok mengandung nikotin yang merupakan salah satu komponen dari zat psikotropika stimula dan juga zat adiktif seperti tembakau yang mengakibatkan kecanduan. Apakah rokok ini termasuk ke dalam jenis narkotika atau tidak? Dan jika iya, kenapa rokok saat ini masih bisa disebarluaskan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang kedelapan. Ada mau kerja? Ya, silakan. Ada, sebentar. Silakan. Bisa didengar, bisa didengar. Silakan. Bagaimana cara menghindari dari sanksi hukum pidana? Itu aja. Terima kasih. Bagaimana kesan Bapak dengan program Jaksa Masuk Sekolah ini, Pak? Acara program Jaksa Masuk Sekolah ini sangat bermanfaat dan bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada anak-anak didik kita, ya, sehingga mereka tahu aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus mereka ikuti. Tidak bisa kita mereka saja, dan mudah-mudahan dengan mereka mengetahui hukum dan aturan-aturan yang disampaikan oleh Pak Kejati, oleh Pak Hidung dan Pak Kejari tadi, mereka akan terhindar dari kenakalan remaja, narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas.
program JMS ini program yang sangat baik sekali bagi untuk anak-anak kita ya, yang masih remaja, mereka masih dalam kondisi labil ya, menjelang dewasa. Dan ini juga atas nama Dinas Provinsi ini juga sangat mendukung kegiatan ini, dan bisa disebutkan bisa ya di setiap sekolah gitu ya, tidak hanya pilih-pilih sekolah, sehingga nanti penyebaran pembinaan ini bisa ke seluruh kalangan siswa kita. Tujuan kegiatannya dan harapan kedepannya dengan kegiatan ini apa itu, Pak? Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian kita menyiapkan generasi muda yang sebagai penerus kita yang taat hukum, sehingga dapat memajukan bangsa dan negara ini. Lawan gede. Aku kok tinggal duduk. Aku udah pernah kena duduk.